Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nuwasil, kita akan lanjutkan pelajaran kita di dalam membaca kitab Asyrul Rakaiz fi Tarbiyatil Abna, 10 pokok atau asas ya di dalam mendidik anak. Ya, sekali lagi ini materi yang sangat penting, dan ini sebagaimana yang kita sudah lalui bahwasanya ini adalah anak adalah amanah yang sangat berharga, yang sangat besar. Kita kemarin telah lalui atau telah selesai dari ar-rakizatul ula, pilar yang pertama, yaitu adalah ikhtiyaru zawjati salihah. Seorang harus memilih istri yang salihah ya di dalam mendidik anaknya. Kemudian ar-rakizatu tsaniyah, pilar yang kedua di dalam mendidik anak ini adalah gharsul aqidah wal iman. Ya, kita harus betul-betul memupuk akidah dan iman yang benar. Ya, kita harus pupuki, kita betul-betul kuatkan ya anak-anak kita di dalam poin akidah dan poin iman. Dikatakan di sini oleh Syekh, fal aqidatu wal iman humal asasul ladzi tubna alaihi baqiyatul a'mal. Akidah dan iman ini keduanya adalah asas, pondasi yang di atasnya lah seluruh amalan-amalan seorang hamba itu dibangun. Fa idza salahal asas, kalau pondasinya benar, pondasinya betul-betul kokoh, betul-betul kuat, salahatil atharun natijatu anhu, maka nanti buah manis yang atau buah-buah athar yang akan terhasilkan dari seorang anak akan benar. Ya, wa athmarati thimar thayyibah, dan nanti ya seorang anak disebabkan akidah dan iman yang benar akan memberikan buah yang sangat manis ya dari pendidikannya. Ya, akidah kepada anak ini bukan kita jelaskan bagaimana orang-orang kafir Quraisy zaman dulu, bagaimana tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, bukan. Ya. Tapi lebih kepada ya tergantung daripada anak-anaknya. Ya, kalau anaknya mungkin masih kelas 1 SD, kelas 2 SD, ketika dia minta sama kita, maka kita ajari dulu. Kalau kita udah minta belum sama Allah Subhanahu wa taala, coba minta dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ya kita dengar dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersama Mu'adz radhiyallahu anhu atau Abdullah bin Abbas, ketika dalam keadaan masih anak-anak, masih kecil, diwasiati dengan wasiat akidah yang kita tidak samar lagi dalam hadisnya. Di mana Nabi SAW bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Ini nanti kita akan bawakan di sini hadisnya. Kalau mau minta, mintalah sama Allah. Ya, walaupun nanti terlepas itu apa? Dia minta sama kita dan semisalnya. Yang penting di situ apa? Sudah berhasil kita menanam sedikit daripada nilai tawakal seorang anak dan nilai akidah. Dia tahu bahwasanya dia harus minta kepada siapa. Ini penting banget. Ya, ini adalah perkara yang sangat penting. Jadi jangan dikit-dikit apa? Dikit-dikit orang tua, dikit-dikit minta orang tua. Tapi juga apa?
juga harus betul-betul kita bebankan. Ya, kita didik, kita arahkan bagaimana anak ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anak ini betul-betul memiliki iman bahwasanya Allah lah yang Maha mengabulkan. Ini harta hanya titipan. Coba minta kepada Allah. Ya, udah minta belum kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semisalnya. Ini diantara contoh. Nanti Syekh di sini akan memberikan contoh-contoh juga. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan, permisalan suatu kalimat thayyibah, maksudnya kalimat tauhid. Dipermisalkan kalimat tauhid seperti pohon yang kokoh, pohon yang thayyibah, yang bagus. Asluha tsabit, pohon yang kokoh itu, pohon yang dikatakan pohon yang bagus dan kuat, dia akarnya tsabitun, ya, akarnya melekat, akarnya betul-betul nancap. Wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya menjulang ke atas langit. Ya, jadi pohon yang bagus ketika akarnya menjulang ke atas langit, ketika cabangnya menjulang ke atas langit, ini pohon tidak akan roboh. Kenapa tidak roboh? Karena akarnya sangat kokoh, akarnya sangat kuat, menancap ke dalam bumi. Demikian pula kalimat tauhid. Ya, kalimat tauhid ini diibaratkan adalah, ya, seperti pohon yang memiliki akar yang menancap. Semakin tauhid seorang bagus, semakin tauhid seorang menancap, ya, semakin akidah seorang menancap, maka apapun, ya, dari ujian yang ada, apapun dari cobaan yang ada, apapun dari perintah yang ada, tidak akan goyah. Ya, dia akan tetap kokoh seperti kokohnya pohon yang akarnya sabitun. Ya. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, yang mana pohon tersebut akan memberikan buah yang baik, ya, pada setiap waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula akidah yang sahihah, akidah yang benar. Maka akidah yang benar akan memberikan buah yang sangat manis. Bagaimana seorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bab akidah yang demikian bukan hanya buat seorang anak, ya, buat seorang yang sudah besar pun harus betul-betul betul-betul diingatkan terus. Ya, bagaimana akidahnya kokoh, bagaimana nilai tawakal, bagaimana dia nilai berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia nilai takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua nilai-nilai tauhid ini menancap dalam dirinya, maka nanti efek baiknya akan betul-betul tampak. Ya, seperti, ya, kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW membenahi orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kufar, orang-orang musyrikin. Nabi SAW membenahi melalui dengan akidahnya terlebih dahulu. Bayang 13 tahun Nabi SAW berdakwah tentang akidah, berdakwah tentang akidah, bagaimana hari kiamat, bagaimana nanti idza zulzilatil ardu zilzalaha. Makanya kalau kita lihat Al-Qur'anul Karim, ya, ayat-ayat yang pendek dan ayat-ayat yang maknanya menyeramkan, itu rata-rata ayatnya, suratnya surat Makkiyah. Seperti juz 30. Ini kan pendek-pendek nih. Ini rata-rata adalah surat Makkiyah. Kenapa dikatakan surat Makkiyah? Karena ini surat turun sebelum Nabi SAW hijrah. Jadi dikatakan surat Makkiyah karena turunnya suatu surat atau suatu ayat sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Dikatakan Madaniyah, ya, ketika Nabi telah hijrah ke Madinah. Naam, disitulah turun ayat atau surat dikatakan Madaniyah, walaupun turun di Mekah. Walaupun di surat turunnya di Mekah,
Tapi setelah Nabi hijrah maka dikatakan Madaniyah. Seperti surat yang sangat masyhur yang kita mungkin semua hafal. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, maksudnya Fathu Makkah 8 Hijriah. Ya, di situ Fathu Makkah, ini ayat turun di Makkah, tapi dikatakan oleh para ulama ini adalah surat Madaniyah. Kenapa? Karena Nabi turunnya setelah hijrah ke Madinah. Dan kita kembali kepada surat Makkiyah. Ini surat Makkiyah ya, yang turun di Makkah sebelum Nabi hijrah, artinya itu rata-rata suratnya pendek, berisi tentang ancaman-ancaman, berisi tentang pemupukan akidah iman yang sahihah. Bagaimana idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Idza samaun syaqqat, ketika matahari nanti terbelah. Idza syamsu kuwirat, ketika matahari ketika langit terbelah. Ya, tadi langit nanti kalau terbelah, Pak, itu nanti akan memunculkan yang namanya awan yang tipis tapi sangat bersinar, dengan sinar yang belum pernah datang di dunia ini. Makanya orang-orang yang melihat terbelalak matanya. Itu ditanamkan oleh Nabi SAW. Ya. Idza syamsu kuwirat, ketika matahari dipelintir, dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat yang seputar ancaman, seputar akidah, seputar pemupukan iman. Supaya apa? Ya, supaya mendapatkan buah yang manis nantinya. Karena Nabi paham betul ya tentang islahiyah, bagaimana cara membenarkan manusia, cara membenarkan keadaan manusia yang pada saat itu betul-betul penuh kubangan jahiliyah. Ya, berada di dalam tradisi-tradisi yang sangat fatal. Kalau kita lakukan, seorang muslim lakukan, bisa membuat dia menjadi orang yang musyrik, murtad dari agama Islam. Jadi Nabi SAW membenahi akidah, dan yang dibenahi pada saat itu bukan hanya anak kecil, orang-orang dewasa. Makanya kita katakan di sini ya, membenahi akidah bagi anak kecil itu juga adalah perkara yang sangat penting. Kita katakan tidak harus akidah yang detail, enggak harus. Ya, bagaimana ya kita kasih tahu anak kita berharap kepada Allah. Jangan takut kepada selain Allah, jangan takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu ke kamar mandi, ketika kamu kemana, jangan pernah takut sama setan. Ya. Allah Azza wa Jalla selalu ada bersama kita. Allah Azza wa Jalla gitu. Ya, bukan kita mengatakan Allah Azza wa Jalla punya sifat dzatiyah fi'liyah. Bingung anak. Ya. Allah Azza wa Jalla punya sifat dzatiyah fi'liyah. Kata para ulama istilahnya qadimatin nau, haditsatul ahad. Bingung. Di antara ya perkara yang harus kita yakini ya ada sifat Allah yang kidam, azali. Ini apa sih? Ya. Bingung pasti. Kidam azali ini apa? Dzatiyah fi'liyah. Enggak. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Allah Azza wa Jalla memberi permisalan kepada manusia supaya mereka mengingat. Jadi di dalam Al-Qur'an juga ini di antara metode Al-Qur'anul Karim, ya manhaj Qur'aniyah, itu Allah Azza wa Jalla sering memberikan permisalan yang mana permisalan tersebut sangat mudah dipahami oleh orang yang tidak pernah belajar sedikit pun. Mendengarnya dia langsung paham. Supaya apa? Dikatakan la'allahum yatadzakkarun, supaya dia bisa mengingatkan, bisa mengingat apa yang ada daripada perintah Allah, tujuan Allah Azza wa Jalla, yaitu seperti tauhid ini. Dipermisalkan seperti apa? Seperti pohon yang kokoh. Ya, pohon yang kokoh bagaimana? Dia asluha tsabit. Ya, akarnya betul-betul melekat ke tanah. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ujtussat min fawqil ardi malaha min qarar. Dan permisalan kalimat yang jelek seperti pohon juga, pohon yang jelek, yang mana pohon tersebut ya tidak sama sekali menjulang ke atas dan dia tidak kokoh. Kenapa pohon tersebut tidak kokoh? Karena asluha, pondasinya atau akarnya itu tidak kekeh ke dalam ya tanah.
Demikian pula, kenapa seorang terkadang tidak kokoh? Kenapa seorang tidak soleh? Kenapa seorang mampu untuk tergoda dengan perkara-perkara yang sebenarnya remeh dan temeh? Karena tauhidnya. Ya, karena tauhidnya jelek, karena akidahnya jelek, karena imannya jelek. Makanya ya perkara ini adalah perkara yang betul-betul sangat bagus ditanamkan oleh ya anak-anak kita semua. Lebih lagi di akhir zaman ini. Ini kan zaman ini ya salam. Allahul musta'an. Zaman yang mana kita itu berebutan dengan orang-orang kufar, musuh-musuh Islam ya dengan anak-anak kita. Mungkin mereka tidak menyerang kita dengan senjata sekarang, tapi menyerang kita dengan adanya ya produk-produk barat yang mereka buat. Yang kelihatannya sebagian orang tidak masalah kayaknya, enggak. Justru di situ banyak nilai-nilai akidah yang tergadaikan. Bahkan sebelumnya ada game yang itu nanti ada ritualnya sujud ke berhala. Na'udzubillah. Ya ada game kayak gitu, sujud ke berhala. Ada game yang gayanya demikian adanya, tidak senonoh dan semisal. Ini kan akan mengotori akidah seorang anak, iman seorang anak. Ya. Makanya di zaman sekarang terlebih lagi nih ya. Wa mathalu kalimah udah ya. Fasyajara idza quti'a asluha matat. Masyaallah ya. Pohon ini kalau akarnya dipotong, maka pohon tersebut cabang-cabangnya akan mati. Ini kan mudah banget kan diberikan permisalan. Fakadzalika din, demikian pula agama. Idza lam yakum ala tauhid lam yuntafa' bih. Kalau tidak ditegakkan, dibangun di atas tauhid, di atas nilai-nilai akidah yang sahihah, iman yang kokoh, maka tidak akan bermanfaat agamanya seorang. Seorang tidak akan bisa mengambil manfaat dari agama. Walaupun ya perkara tersebut perkara yang sangat ringan, perkara yang betul-betul ya sangat mudah dikerjakan, dia tidak akan bisa mengambil manfaatnya. Banyaklah orang-orang yang terkadang kita lalui, nggak sholat, hanya nongkrong di pinggir sungai. Ini kan hanya nongkrong, nggak ada pekerjaan di situ. Kalah dengan perkara-perkara yang mubah. Ini kan sebenarnya ringan sekali. Kenapa? Kok tidak bisa? Karena imannya udah dipotong, imannya itu udah rusak. Ya, akidahnya, tauhidnya itu sudah patah, itu sudah khabithah. Makanya apa? Demikian pula cabangnya. Ya demikian pula apa? Yang ada daripada cabang-cabangnya itu juga akan rusak. Fa manzilatut tauhid minad din manzilatul usul minal asjar wal qawaid minal bunyan. Masyaallah. Kata Syekh di sini, masyaallah. Ini di antara bahasa Syekh Abdul Razak. Beliau ini terkenal ya syekh yang murabbi. Dikatakan murabbi karena mentarbiyah umat min sigharil ilm qabla kibariha. Beliau sangat sabar mendidik umat dari kecil. Yang duduk di majelis beliau itu bukan cuma orang-orang penuntut ilmu, orang-orang awam, ya, itu duduk juga. Makanya kitab-kitab beliau tipis-tipis. Kaifa takunu miftahan lil khair, bagaimana kamu bisa menjadi pembuka pintu kebaikan. Kun mafatihanil khair, jadilah pembuka pintu-pintu kebaikan, ya. Seperti yang kita kaji asyra raka'is fi tarbiyatil abna, 10 pilar dalam mendidik anak. Kemarin juga 10 pahala jariyah. Itu Masya Allah, sabar. Dan bahasa beliau memang sangat lembut, ya. Bahasa beliau terkenal bahasa yang sangat lembut, ya. Dan sangat mengena. Ya, kalau kita mungkin bisa bahasa Arab sebagian kita, kalau mau tazkiyatun nafas itu sangat cocok mendengarkan kajian beliau. Sangat menyedihkan. Berkata Syekh di sini, fasyajarah idza quti'a asluha matat. Pohon atau famanzilatut tauhid, kedudukan tauhid minad din di dalam agama Islam ini manzilatul usul minal asjar, seperti kedudukan akar dari pohon-pohon yang ada. Wal qawaid minal bunyan, dan juga kedudukan tauhid di dalam agama kita, di dalam agama Islam
seperti pondasi-pondasi dari bangunan yang ada. Bagaimana pohon kalau nggak ada akar, nggak akan hidup. Ya, kita mau nanam pohon, potong, langsung ditanam nggak akan hidup. Kecuali pohon singkong mungkin, itu beda, ya, dikecualikan. Tapi kalau pohon secara umum nggak akan hidup. Kemudian rumah-rumah yang ada, kalau nggak ada qawaidnya, nggak ada pondasinya, nggak ada yang namanya, mungkin kalau di sini tiang-tiang nggak akan bisa berdiri lama. Paling hanya beberapa saat hancur. Hanya beberapa saat hancur. Itulah pentingnya pondasi rumah, pentingnya akar untuk pohon. Demikian pula tauhid. Tauhid ini kalau udah nggak ada pada diri seorang, apapun yang mereka lakukan, apapun yang yang mereka lakukan itu tidak akan sama sekali sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Bahkan sebagian kita mungkin, kenapa anak katakan demikian? Sebagian kita mungkin ketika melihat orang melakukan perkara-perkara yang sebenarnya nggak harus dilakukan, dia lakukan tuh orang yang nggak ada tauhidnya. Kenapa? Karena nggak ada tauhidnya. Sebagian orang bertanya, kenapa ya dilakukan kayak gitu? Ini kenapa ya orang kayak gitu? Jawabannya nggak ada tauhidnya, nggak ada akidahnya. Jangan heran. Ketika ada orang-orang yang terkalahkan dari perkara-perkara yang wajib, kenapa ya? Nggak ada tauhidnya. Ketika anak-anak kita, umpamanya, kok malah ikut-ikutan orang lain, kok nggak ngerti dan semisal. Kenapa ya? Ketika di belakang kita kayak gini, di depan kita kayak gini, karena tauhidnya nggak ada. Nanti nilai tauhid, di antara nilai tauhid yang sangat penting yang untuk ditanamkan baik-baik bagi anak kita semua adalah tentang muraqabatullah. Bagaimana seorang itu harus betul-betul menghadiri dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahkan bukan cuma anak kecil, untuk kita semua. Walihada, oleh karenanya takatsaratin nusus fil wahyaini al ahamiyati tarsikhil aqidati salimah wal imani sahih fi nufusil abna mundu shighar. Oleh karenanya banyak sekali nas-nas, dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan tentang pentingnya kita memberikan pelajaran akidah yang kokoh, pelajaran iman yang sahih di benak atau di dalam jiwa anak-anak kita sejak kecil dia. Nanti kita akan berikan contoh bagaimana praktek Nabi SAW menanami akidah sahihah dan iman yang benar kepada para sahabat-sahabat yang kecil, sahabat junior. Kama jaa fi wasaya Luqman al-Hakim rahimahullah libnihi wa huwa ya'iduhu ta'kiduhu ala hadhihi ar-raqizah. Sebagaimana yang telah datang di dalam Al-Qur'anul Karim tentang wasiatnya Luqman al-Hakim kepada anaknya atau untuk anaknya. Wa huwa ya'iduhu, yang mana Luqman pada saat itu sedang memberi wejangan kepada anaknya. Makanya kita tuh terkadang penting membaca terjemah Al-Quran. Mungkin di situ banyak faedah, keutamaan, nilai-nilai tauhid yang sebenarnya kita belum pelajari. Mungkin kalau kita belajar nilai tauhid yang sangat detail atau yang banyak, kita nggak punya waktu. Al-Quran sekarang udah banyak yang terjemahin. Di situ kita banyak-banyak baca bagaimana surat-surat Makkiyah, bagaimana nilai-nilai tauhid untuk perbekalan kita nanti memupuk nilai tauhid ini di jiwa-jiwa seorang anak. Ta'kiduhu ala hadhihi raqizah, di mana wasiat beliau, nasihat beliau Luqman al-Hakim kepada anaknya tentang penekanan terhadap pilar yang sedang kita baca sekarang. Bal kana min awwalu maqalahu, bahkan ini kana min awwali maqalahu, perkara yang pertama kali beliau katakan. Jadi kan kalau kita baca surat Luqman, kita tahu artinya, mungkin kita baca terjemahnya. Ini Luqman ini enggak hanya mewasiatkan anaknya satu wasiat,
ya bunayya la tusyrik billah, ya bunayya aqimis shalah dan semisalnya. Itu kita baca surat Luqman ada. Pertama kali wasiat yang beliau tanamkan kepada anak beliau, ya bunai, wahai anakku. Ini panggilan sayang. Berarti ketika kita mendidik anak itu jangan menggunakan panggilan apa? Yang keras-keras, ya. Harus betul-betul kita juga berikan panggilan sayang, ya. Kita alam, ya kalau istilahnya mungkin ya. Kita alam, kita ajak, kita didik, kita pelan-pelan, kita nasihati. Jangan sambil diomeli. Karena kalau sambil diomeli, ya biasanya nganah. La tusyrik billah. Janganlah kamu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kan anak-anak bagaimana? Paling enggak terbayang anak-anak tuh nyembah berhala. Ya, enggak terbayang anak-anak itu apa? Datang ke dukun, enggak kebayang. Tapi itulah hakikat nilai tauhid. Nilai daripada akidah sahihah harus ditanamkan sejak kecil. Ya, karena anak-anak itu gampang sekali ya terkena yang namanya ya noda karena masih putih. Harus betul-betul kita pupuk dari kecil memang. Ya bunayya la tusyrik billah. Yang pertama kali dikatakan oleh Luqman, ya bunayya wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Fabada'a hadhihi alwasiyah linahyihi anisyirki wa tahdhirihi minhu. Beliau memulai wasiat beliau tentang larangan syirik dan harus berhati-hati dengan perkara kesyirikan. Wa dzalika li anna syirka akhtarudz dzunub. Karena syirik adalah dosa yang sangat berbahaya dan kebaikan seorang, kesolehan seorang, ketaatan seorang tergantung bagaimana ya banyak atau tidak banyak dosanya dia. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad itu ada yang namanya segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu baik, maka seluruh jasadnya akan baik. Semuanya akan bisa taat kepada Allah, akan nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau buruk maka juga akan buruk. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah itu adalah hati. Jadi baik buruknya seorang tergantung bagaimana baik buruknya hati dia. Dan hati dikatakan baik kalau bersih dari dosa. Dikatakan baik kalau betul-betul bersih, betul-betul dia perhatikan dari dosa-dosa, noda-noda membandel. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lainnya. Ya, ketika aznabal abdu dzanban, seorang hamba melakukan suatu dosa, nukita lahu nuqtah fil qalbi, maka akan diberikan satu titik hitam di dalam hatinya. Jadi dosa kita, lahiriah kita umpamanya berkata kasar, umpamanya kita tidak ghaddul basar dan yang semisalnya, itu nanti akan mengaruh kepada hati. Akan mengaruh, apapun dosanya akan mengaruh kepada hati. Ya, kalau dia terus menerus, maka dosa tersebut akan terus ada, maka hati tersebut akan terus hitam. Kalau dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati tersebut akan dihilangi oleh Allah Subhanahu wa taala noda membandalnya. Tapi kalau terus menerus dia malah berbuat dosa, istaqarra ala dzalik terus, maka ya hati dia akan menghitam dan akan mati. Kemudian Nabi bersabda, Nabi membawakan ayat Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Ya, kenapa sih mereka ini bicara tentang seorang itu nanti di hari kiamat akan dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang kufar. Tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi apa? Kalla bal, sekali-kali tidak. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hal tersebut dikarenakan karena dosa yang dia lakukan, ya. Dosa yang dia selalu kerjakan dan tidak tobat, sehingga ada ron ala qulubihim, kotoran yang membandel, kotoran yang sudah tidak bisa dibersihkan lagi dia dalam hati mereka.
Naudzubillah. Dan ini ya perkara yang sangat bisa membuat kotor hati itu adalah perkara kesyirikan. Mungkin terkadang kesyirikan itu sebenarnya ya kelihatannya kayak nggak mengefek gitu. Berbeda dengan orang mungkin kalau berbuat naudzubillah zina, itu sangat mengefek ke dalam hati dia. Dia akan betul-betul merasa telah berbuat dosa yang sangat besar sehingga hatinya terluka mungkin. Kemudian umpamanya minum khamar atau memukul orang atau bagaimana, dia akan merasa bersalah. Tapi kalau syirik kan kayaknya biasa-biasa saja. Nah, ya, sepertinya kayak gitu. Tapi tidak bagi ya orang yang paham bahaya kesyirikan. Bagi orang yang betul-betul paham konsekuensi daripada syirik dan tauhid, mereka tidak akan menganggap remeh perkara-perkara syirik ini. Makanya, ya perkara syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan tauhid yang sekarang kita kerjakan, tauhid yang sekarang kita betul-betul amalkan, yang kita jadikan prinsip di dalam kehidupan kita, itu rata-rata, bukan rata-rata ya, seluruhnya memicu kepada tauhidnya Nabi Ibrahim, merujuk kepada tauhidnya Nabi Ibrahim, baik bagaimana dua rukunnya, bagaimana konsekuensi daripada tauhid tersebut, merujuk kepada ya yang telah ditetapkan oleh Nabi Ibrahim. Tapi bersamaan itu apa? Nabi Ibrahim takut berbuat syirik. Di mana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, ya jauhilah saya dan keturunan saya untuk menyembah berhala. Kan enggak masuk akal sebenarnya. Tapi itulah hakikat orang yang tahu tentang tauhid. Dia akan khawatir, dan orang yang tahu tentang syirik dia akan khawatir karena hal tersebut akan membuat ya hati seorang menjadi hitam pekat. Makanya coba silakan orang yang berbuat syirik dinasihati, keras. Dia nggak sadar hatinya telah ya tertimpa dosa hitam yang sangat pekat. Iya, coba kamu nggak boleh gini, marah. Ya, sebagaimana sejarah membuktikan, baik dari Nabi Nuh alaihissalam terus sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang telah berbuat syirik nggak mau dibenerin, kecuali orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sampai yang mungkin lebih dekat zamannya dengan kita, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, di mana beliau awal-awal berdakwah, itu sangat besar ujian beliau. Beliau berdakwah itu masih belum terang-terangan sebagaimana ya dakwah beliau di di Riyah. Beliau kan pertama dakwah di Uyainah, tepat kota di Riyah. Ya, pelan-pelan dakwah di situ. Kepada orang-orang penyembah kubur, beliau mengatakan ya pada saat itu banyak orang yang menyembah kubur, namanya kubur Zaid bin Khattab. Didatangkanlah oleh Muhammad bin Abdul Wahab, sesungguhnya Allah lebih baik daripada Zaid. Tidak dikatakan ini enggak. Kenapa? Karena tahu bakal mati beliau di situ kalau demikian. Hal ini beliau mempraktekkan Nabi SAW ketika berdakwah di Mekah. Nabi tidak memerangi ahlu syirik sedikit pun. Nabi tidak menjihadi mereka. Nabi tidak membunuh mereka. Kenapa? Karena tahu. Tapi ketika Nabi telah di Madinah 8 tahun lamanya membentuk yang namanya tentara-tentara tauhid, balik lagi ke Mekah, dihajarnya mereka. Yang gak mau beriman, sikat. Nah demikian pula Syekh Muhammad ini ketika ke Dir'iyah bersama Muhammad bin Saud, makanya menjadi negeri Saudiyah karena amir pada saat itu yang membantu beliau Muhammad bin Saud. Ya, ketika telah tegak yang namanya tauhid, dibantainya semua yang tidak mau ya mengikuti dakwah tauhid ini. Jadi kalau Indonesia nggak bisa, hancur sudah. Tapi lihat bagaimana ya. Setelah beliau berdakwah tauhid dengan dakwah yang baik, yang benar, Saudi menjadi negeri yang sangat makmur. Bukan cuma Riyadh pada saat itu, namanya pada Najd. Bukan cuma Najd, Riyadh yang baik, tapi sekeliling Riyadh, ya mulai ke atas lagi ke Mesir sedikit terpengaruh, ke Yaman, kemudian ke Mekah. Kan Riyadh ini kan di sini gitu ya, Riyadh, Taif, kemudian Mekah, Madinah ke atas lagi ke Palestina. Itu mulai tersebar dakwah dan menjadi ya negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan tauhid. Lihat bagaimana
buah yang sangat manis dihasilkan daripada tauhid. Dan ini juga bisa kita praktekkan pribadi orang per orang. Kalau kita memiliki tauhid yang kokoh atau anak kita memiliki tauhid yang kokoh, maka nanti lihat buah manisnya akan kita petik insyaallah. Masya Allah. Ya makanya syirik ini harus betul-betul ya kita nasihati anak-anak kita, tauhid, syirik dan semisalnya. Jangan kita bilang enggak cocok Ustaz. Ya, cocok ini loh. Ya, bagaimana Luqman Al-Hakim. Wa huwa mubtilun li jami'il a'mal. Dan syirik membatalkan seluruh amalan yang ada. Dan syirik ini juga perkara yang enggak ada basa-basinya. Sampai Nabi Muhammad ya, nabi yang paling baik, manusia yang paling baik, ketika berbuat syirik diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan syirik itu enggak ada basa-basinya. Sampai Nabi diancam. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh ya, saya telah wahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, kalau kamu berbuat syirik kepada Allah, maka amalan-amalan kamu akan batal wahai Muhammad dan kamu akan menjadi orang yang merugi. Ini perkara ya ke Nabi SAW. Bagaimanakah kita semua? Ya bagaimana ke orang-orang yang biasa. Wa syirik, apa syirik? Ini kita jadi kajian akidah. Huwa taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min huquqillah. Nah ini definisi yang mencakup syirik uluhiyah, syirik rububiyah dan asma wa sifat. Tapi asma wa sifat kita akhirkan karena syirik di dalam asma wa sifat ini ya agak repot pembahasannya dan dirinci. Tidak setiap orang syirik dalam asma wa sifat langsung dikatakan apa? Kafir, atau menyimpang dalam asma wa sifat dikatakan kafir, tidak. Apa syirik? Taswiyatu ghairillah, menyamai selain Allah Subhanahu wa taala billah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara apa disamainya? Pada perkara yang mana perkara tersebut merupakan hak-hak yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya misalkan ya ibadah hak khusus bagi Allah. Maka kapan dipalingkan atau ada orang berusaha menyamai selain Allah dengan Allah dalam ibadah, maka itu namanya syirik akbar. Ini dalam uluhiyah. Dalam rububiyah itu para ulama menyimpulkan setidaknya ada 3 perbuatan yang harus kita betul-betul titik beratkan di dalam tauhid rububiyah. Pertama, penciptaan, al-khalq. Kemudian tadbir, pengaturan. Kemudian mulk, kerajaan. Yang menguasai segalanya hanya Allah. Yang mengatur segalanya hanya Allah. Ya, kemudian yang menciptakan segalanya hanya Allah. Ya, kapan seorang berusaha untuk menyandingi selain Allah dari pencipta, maka dia namanya syirik. Itu kesyirikan yang nyata. Seperti contohnya ada yang meyakini di sana ada wali yang bisa menciptakan. Ini ada di zaman sekarang. Ya walaupun tauhid rububiyah ini adalah tauhidnya orang-orang musyrikin. Makanya kata Syekh Shalih Fauzan, orang yang kayak gitu asyaddu syirkan min Abi Jahal wa Abi Lahab. Lebih syirik dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Kata Syekh Shalih Al Fauzan. Kemudian kalau ada yang meyakini bahwasanya di sana ada yang mengatur selain daripada Allah Azza wa Jalla, ya disamai di situ berarti. Ya hak daripada pengaturan. Seperti contohnya berkeyakinan di sana ada wali kutub yang mengatur. Ya. Atau Allah Azza wa Jalla ketika ingin mengancam atau ingin menimpai suatu bencana, Allah izin dulu ke wali kutub. Ini ada keyakinan yang demikian. Dan kita dengar banyak rekamannya. Silakan dicek ya, di YouTube, di Instagram itu sangat banyak sekali. Ya, perkara-perkara yang demikian didakwahkan. Ini namanya syirik. Orang yang mendengar demikian, percaya demikian, ya itu hatinya udah sangat kotor. Hatinya udah betul-betul kotor, ya sehingga tidak akan ada nilai-nilai kebaikan yang muncul dari diri dia. Enggak akan ada. Kama akhbara ta'ala 'anil musyrikin, sebagaimana Allah Azza wa Jalla kabarkan tentang orang-orang musyrikin, annahum idza dakhalun nar yaumil qiyamah, ya ketika mereka masuk ke dalam neraka hari kiamat nanti, yaquluna ala sabilil hasrah wan nadamah, mereka ya akan berkata dalam rangka menyesal
dalam rangka merugi. Tallahi in kunna la fi dhalalin mubin itnusawwikum bi rabbil alamin. Demi Allah, dulu kita berada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Kenapa? Karena pada saat itu ya kita telah menyamai kalian dengan Allah Rabbul Alamin dalam segala apa? Dalam segala ibadah. Karena orang-orang musyrik zaman dulu ya mereka syiriknya bukan rububiyah. Mereka yakin Allah mencipta, memberi rezeki, mengatur. Mereka semua yakin. Ya, berhala mereka yakin enggak dapat memberikan manfaat, enggak dapat memberikan, yakin mereka. Tapi mereka dalam uluhiyah, dalam ibadah mereka berbuat syirik. Maka bagaimana dengan orang muslim yang dia syirik dalam rububiyah, dalam uluhiyah, lebih lagi dalam rububiyah, dan sekarang banyak sekali terjadi. Allah alam. Hadan dulu. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah ba'd. Wa kana mimma wassa bihi Luqman ibnah. Dan di antara wasiat Luqman alaihissalam kepada anaknya adalah tazkiruhu bimuraqabatillahi azza wa jalla wa ihatatihi bikulli syai'in. Luqman mengingatkan kepada anaknya bahwasanya Allah zat yang maha membersamai kita. Allah menyertai kita, melihat kita. Allah meliputi, mengetahui segala apa yang dilakukan oleh kita. Itu diantara yang dinasihati Luqman kepada anaknya. Faqala, di mana Allah berfirman, ya bunayya, mengisahkan tentang Luqman. Wahai anakku, innaha intakum mithqala habbah. Wahai anakku, sesungguhnya kebaikan atau keburukan walaupun kecil, sekecil habbah, biji sawi min khardal, fatakum fi sakhrah, kemudian biji sawi tersebut berada di dalam batu yang tidak bisa dilihat oleh kita sedikit pun. Aw fis samawat, aw fil ardi, atau di atas langit, atau di bumi. Ya'ti bihallah, Allah akan datangkan nanti di hari kiamat. Nanti Allah Azza wa Jalla akan datangkan kebaikan atau keburukan tersebut yang kamu lakukan di hari kiamat nanti, dan kamu akan dipintai pertanggungjawabannya tanpa abah, tanpa bapak. Ini kan membuat anak kita apa? Menyadari bahwasanya nanti di hari kiamat akan adanya yang namanya harus tanggung jawab segala yang dilakukan. Ya. Wa fi hadza inna Allah latifun khabir, dan Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha latif dan maha khabir. Latif itu halus, atau di sini dikatakan detail. Tidak sedikit pun ya perkara-perkara yang sangat detail itu samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Khabir, khibrah, memiliki pengetahuan yang sangat mendalam, ya, pengetahuan yang betul-betul tidak mampu diketahui oleh seorang makhluk. Seperti contohnya ini kotoran yang ada di masjid ini, yang ada di karpet shaf pertama, Allah Maha tahu. Ini kan kalau diberikan kepada anak kita, masya Allah, ya, dari kecil kita berikan, terus diulang-ulang terus, supaya apa? Merasa diawasi, nggak ada bapaknya. Oh ya, Allah Maha mengawasi. Allahu Akbar. Wa fi hadza tanbih lil abawain an yu'nu bi tarbiyati abna'ihim ala muraqabatillah wa annahu muttali'un 'alaihim azza wa jalla. Di dalam ayat ini terdapat peringatan kepada kedua orang tua untuk memperhatikan pendidikan anak dari sisi bahwasanya Allah Maha melihat kita. Allah Maha melihat kita. Akidah. Dan bahwasanya Allah betul-betul ya mendampingi kita. Allah betul-betul ya selalu mengawasi kita. Jadi jangan berusaha kamu untuk nipu abah, itu kan enak. Ya, nipu abi. Nah, oh ya juga ya. Nanti kalau umpamanya kagak enggak ada abah, enggak ada bapak, ya Allah Maha melihat. Nanti Allah akan ya memintakan saya untuk mempertanggungjawabkan ini. Masya Allah. Dalam hadis yang lain juga, wala tazalu abdin qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Seorang hamba tidak akan bisa bergeser kakinya di hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya tentang apa? Umurnya.
An umrihi fima afna, tentang umurnya dipakai untuk kemana? Nanti umur kamu akan ditanya. Wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya dihabiskan untuk apa? Nanti masa muda kamu akan ditanya oleh Allah, dan kamu tidak akan ada bapak sedikit pun di sana, tidak ada umi di sana. Kamu tanggung jawab sendiri. Bahkan nanti di hari kiamat kita berdampingan, tidak akan kita bisa saling tegur satu sama lain. Kamu akan menanggungjawabkan sendiri apa yang kamu lakukan. Yauma yafirul mar'u min akhi. Pada saat itu, ya, seorang kabur dari saudaranya, lari. Wa ummihi wa abi, dari bapak, dari ibunya. Wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya. Ini orang semua kita sayangi. Orang ini, ya, yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Quran barusan. Kalau terluka, kalau umpamanya memiliki atau terkena yang namanya musibah, tidak akan kita bisa tinggal diam. Tidak akan kita yang namanya tega untuk diam. Pasti kita perhatian. Pasti kita langsung berada di garda terdepan untuk menyelesaikan ini semua. Tapi di hari kiamat tidak. Allahu a'lam bishawab. Ya, karena waktunya sudah habis. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.